Nah, oke teman-teman, kita lihat pelatihan hari ini, hari Senin. Nah, kita lihat teman-teman yang lagi praktek hari ini ada Mas Sahri. Mas Sahri, alamatnya mana, Mas? Alamatnya Desa Silir, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Siap, dari Kediri. Nah, ini lagi ngerjain bikin apa ini, Mas? Undercut, Mas. Bikin apa? Lagi bikin apa ini? Bikin pola. Oh, siap, siap. Lanjutkan, Mas. Nah, jadi Mas Sahri ini bikin pola, teman-teman. Dan ini sudah mulai terbentuk polanya. Nah, jadi teman-teman di luar sana, mohon maaf kita baru bisa bikin video lagi. Nah, nanti kita bikin tutorialnya seperti ini ya, supaya teman-teman di luar sana yang pengen belajar itu juga bisa dapat gambaran, dapat motivasi. Nah, jadi kalau kita bikin pola seperti ini harus bagus ya, teman-teman. Pakai sepatu berapa Mas hari itu? Sepatu 2, Mas. Coba tunjukin ke sini Mas, duanya mana Mas? 2 ya, sah ya. Oke, siap. Nah, ini Mas Sahri dari Kabupaten Kediri. Rumahmu kabupaten apa kota tuh Mas? Kabupaten, Mas. Tapi nek centong ini kota. Iya, kota. Oh iya. Kedang-kedangan pasar Pak. Perbatasan ya. Ya. Nanti kita lihat hasil akhirnya teman-teman. Nah, ini tahapan selanjutnya pakai sepatu ukuran berapa Mas hari ini? 1, Mas. Coba Mas tunjukin ke sini sebentar. Oke, siap. Yuk lanjut Mas. Jadi ini tujuannya iki Mas Hari supaya konco-konco di luar sana. Ya sing ngerti basa Jawa apa sing gak ngerti ya kita campur-campur bahasa Indonesia lah. Jadi setelah pakai sepatu 2, kita pakai sepatu 1 seperti ini. Nah, ada jaraknya ya teman-teman. Nah, usahakan kalau bikin pola halus seperti punya Mas Sahri ini ya teman-teman yang di sini supaya nanti untuk overcome-nya sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Ya, lanjut aja Mas Sahri. Nah, Mas Sahri kemarin kursus pertama langsung praktek apa ada materi basic dulu Mas? Materi basic, Mas. Berapa hari Mas Fahri? 3 hari, Mas. 3 hari ya. Iya. Tujuannya bennya apa Mas? Materi basic itu Mas? Dan hafal lah, Mas. Hafal bagaimana gerak-gerakannya, model-model contohnya. Iya. Dan nggak bingung lah intinya Iya, kalau motong ya. bingung lah. Kalau ini undercut Mas Sahri bingung nggak Mas? Ya, awal-awal bingung, Mas. Tapi sekarang udah aman lumayan ya? aman. Siap Mas. Nah, jadi kita lama nggak konten teman-teman. Jadi ini kita lihat Mas Sahri aja hari ini. Nah, karena kemarin juga ada beberapa teman-teman yang komen ya, di Kediri tarifnya berapa? Nah, tempat kita itu di kampung banget ya teman-teman. Tempatnya desa banget. Kita alhamdulillah di bulan ini untuk long trim, wolf cut, klasik itu 30.000 tarif potong rambut di sini. Kalau untuk potong rambut fit, untuk potong rambut rapi-rapi seperti itu di sini 20.000. Itu belum cuci ya teman-teman. Jadi hanya potong rambut aja. Kalau tambah keramas itu 5.000. Jadi 25.000. Ya, jadi ini kita bisa menawarkan tarif sampai 25.000 ini juga 9 tahun ya teman-teman. Awalnya tarif kita itu 5.000 dulu, 2016 pertama. Nah, ini kita lanjut ke materi aja. Mas Sahri lagi menyambungkan gradasi. Sepatu berapa Mas Sahri? Coba. Sepatu 1,5. 1,5 ya? 1,5 teman-teman. Oke, lanjut Mas. Wes, pokoknya kita iki berbagi ilmu aja Mas. Jadi kalau punya ilmu kita bagi-bagi supaya berkah ilmunya. Jadi kalau kita bikin potongan rapi itu hanya simple seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini Mas Sahri ini hasil potongannya udah rapi, udah bagus. Jadi mohon maaf teman-teman agak gelap ya karena di luar panas banget, ini jam setengah 12 siang. Jadi kita hanya pakai kamera yang sederhana seperti ini. Nah ini agak lumayan kelihatan ya. Jadi ini potongannya Mas Sahri ini sudah lumayan bagus. Jadi Mas Sahri ini belum kerja ya Mas Sahri ya? Belum, Mas. Masih pelatihan. Sebentar lagi mungkin kita jadwalkan magang teman-teman. Nah, yang di sebelahnya Mas Hari ini ada Mas Ma'ruf dari Blitar. Ya, Mas? Iya, Mas. Blitar.
Bawang Blitar ini apa kok ada mrene iki ya pengen belajar juga ini. Nah, kalau Mas Ma'ruf ini menyusul ya kemarin jadi skillnya masih ya 11-12 lah sama Mas Hari ini kejar-kejaran ini. Kalau Mas Ma'ruf ini lagi bikin fade jadi lebih nol ya untuk bagian bawahnya. Nah, besok kita review ya untuk Mas Ma'ruf. Mas Hari kemarin kerja di mana Mas terakhir? Terakhir di Surabaya, Mas. Di Surabaya ya. Wong Kediri kerjanya Surabaya, baliknya Kediri mana ya? Terus lagi belajar nyukur lagi? Iya, Mas, lagi belajar. Berarti sebelumnya nggak bisa nyukur sama sekali ya Mas Hari ya? Tidak ada basic, Mas, nol basicnya. Nol. Nol. Saat dulu kerjanya di Mas Aman? Pabrik rokok, Mas. Oh, pabrik rokok. Iya. Dan Kediri kan masih pabrik rokok, malahnya Surabaya Mas. Rokok apa? Rokok biasa, Mas. Oh, rokok biasa ya, nggak bisa disebut nih ya? Nggak bisa. Kan dikira kita endorse nanti Mas. Ya wes lah, ini Mas Hari lagi bikin line up, dipertegas dulu ya batas-batasnya. Awas alisnya Mas. Nggak usah dipotong Mas, jambangnya langsung melingkar aja. Supaya natural, betul. Nah, ya wes seperti ini, Cah. Proses pelatihan di tempat kita. Jadi teman-teman di luar sana yang kemarin juga tanya bagaimana cara menyiapkan pegawai, menyiapkan SDM, cara merekrut SDM ya supaya tidak bingung untuk open locker, supaya tidak bingung pergantian tim ya kita harus memproses seperti Mas Hari ini teman-teman. Prosesnya ya lumayan agak lama ya, kurang lebih 1 bulan di tempat kita ini. Nah jadi kita lihat untuk hasilnya. Jadi Mas Hari ini belum kerja teman-teman. Nah ini sudah lumayan bagus. Detailnya udah mulai dapat. Nanti kita lihat hasil potongan atasnya ya. Nanti kita lihat. Teman-teman boleh komen hasil potongannya Mas Hari kurang di mana. Nanti biar Mas Hari juga dapat masukan ya supaya bisa evaluasi. Nah kalau potongannya Mas Hari langsung detail banget ya mungkin ya nggak pelatihan gitu. Nggak mungkin masih ada di ruangan kita ini. Jadi kita bikin kontennya teman-teman yang masih pelatihan ya. Setelah sampingnya selesai semua, dilepas ya jepitnya teman-teman, terus di spray. Seperti Mas Hari ini, di spray dulu. Jadi nanti kalau Mas Hari ini mau diinterview, mau persiapan kerja ya hasilnya biar maksimal teman-teman. Nanti kan ya banyak juga yang mempertanyakan anak-anak habis kursus itu apakah layak kerja gitu kan. Ya pastinya kalau sudah disiapkan pasti layak teman-teman. Tapi kalau teman-teman ini misalkan di luar sana pengennya harus pengalaman 3 tahun ya saya kira tukang cukur yang sudah 3 tahun itu sudah tidak bisa direkrut. Tapi teman-teman yang sudah 3 tahun pengalaman itu pastinya pengennya mandiri, pasti sudah punya planning, sudah punya rencana yang disiapkan sebelumnya. Jadi untuk kualifikasi locker biasanya kan harus pengalaman 3 tahun 2 tahun saya kira ya itu momen saat teman-teman itu pengen mandiri gitu. Jadi kalau untuk rekrutan karyawan itu kita pakai generasi yang fresh ya seperti Mas Hari ini. Jadi betul-betul skillnya masih kenceng-kencengnya dan masih semangat-semangatnya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ayo Mas Ma'ruf, lanjutkan Mas Ma'ruf. Dicek Mas 1,5 atau di mana coba? Tadi kan barusan 1 ya. Jadi kita sambil ngawasi Mas Ma'ruf yang di sebelah sana karena masih baru ya. Baru praktek juga untuk bikin fade-nya. Jadi beda ya teman-teman untuk yang di sebelah kiri ini potongan rapi aja undercut. Jadi yang paling bawah ini masih ada ukuran 1 lah minimal. Kalau punya Mas Ma'ruf ini 0 bersih tapi masih garis-garis. Kalau gunting anak-anak sekolah itu kemarin materinya seperti apa Mas Sehari? Yang depan nggak boleh apa kemarin Mas? Nggak boleh ngelewati alis, Mas. Alis ya? Ya. Ngelewati alis kenapa Mas? Kurang bagus, Mas. Nah, terus? Apalagi kelasnya anak sekolah. Nah, dihukum nggak karo guru nih? Iya, Dipopol. Iya, dirazia. Jadi kalau di Kediri nggak boleh ngelewati alis ya teman-teman. Ya panjang boleh, potongan side part boleh, slick back boleh, tapi nggak boleh ngelewati alis ya untuk poni depannya. Jadi nanti mengganggu saat pelajaran mungkin ya. Jadi rambutnya jadi nempel-nempel ke sini. Coba dicek Mas, yang depan seberapa supaya teman-teman tahu. Yang paling depan tadi. Cek. Masih ngelewati dikit yang sebelah ini Mas.
Yang tengah udah lah, ini yang tengah udah oke. Ya cek lagi. Nah itu mungkin ada yang sisa ya teman-teman. Ya biasalah, yang namanya tukang cukur itu nggak mungkin bisa langsung sempurna ya. Karena masih pelatihan apalagi. Lurus Mas Hari. Nah, jadi untuk guntingan yang atas ini Mas Hari udah lumayan bagus. Cuman perlu mengulang-ulang saja karena ada yang beberapa yang masih sisa. Jadi kalau diulang itu ya tujuannya supaya bagus ya teman-teman. Nah, kita pakai teknik yang sederhana aja. Tujuannya supaya yang atas ini bisa flat. Guntingan dari depan ke belakang ini bagus ya teman-teman. Nah, jadi diluruskan seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, Nah, jadi sekali lagi ini guntingan atas boleh diulang-ulang teman-teman yang masih pemula supaya hasilnya benar-benar lurus ya teman-teman. Jadi boleh diulang 2 kali seperti ini. Jadi ada yang masih mengerucut, ini boleh diluruskan teman-teman. Nah, nanti dilihat aja hasil akhirnya. Masih ada yang kurang atau belum teman-teman boleh komentar ya. Kurang keluar mas, ini masih ngatas ini mas. Nah segitu harusnya. Nah untuk guntingan kemiringan ini miring sekitar 180 derajat lah teman-teman, supaya jatuhnya rambut ini nggak ngelewer-ngelewer melebihi pola ya teman-teman. Nah seperti ini, supaya nanti jatuhnya rambut bagus. Nah oke, untuk masa hari ini hasil potongannya udah lumayan bagus dan ini udah selesai. Biar di styling dulu teman-teman. Nah ini tinggal nyisir-nyisir aja. Nah dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa bantu koreksi ya di mana teman-teman kekurangannya Mas Hari ini. Untuk pola gradasi saya kira udah lumayan bagus dan ini nanti Mas Hari butuh evaluasi dan biar meningkatkan hasil karyanya supaya lebih maksimal. Oke teman-teman, terima kasih hari ini sudah nonton video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.